sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu, saya mendapatkan mandat 5 tahun, dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriah, rapat harian syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Ya pemirsa, sebelum kami melanjutkan dialog, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari kantor PBNU Jakarta, di mana malam ini dijadwalkan Gus Yahya akan bertemu dengan sejumlah tokoh NU di sana bersama dengan rekan kami Rindi Salsabila. Selamat malam Rindi, nampaknya pertemuan saat ini sedang berlangsung. Apa saja poin-poin yang kemudian bisa Anda tangkap dari pertemuan malam ini? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada hari ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yakni Yahya Khalil atau Gus Yahya mengadakan pertemuan dengan 76 kiai di lantai 8 gedung PBNU Jakarta Pusat. Adapun untuk pertemuan ini yang digelar di lantai 8 ini diadakan secara tertutup, yang mana dijadwalkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tadi berdasarkan informasi yang kami terima, memang sejumlah kiai NU yang diundang ini beberapa sudah ada yang tiba begitu di lantai 8, namun beberapa juga ada yang belum hadir begitu. Bahkan jika dapat kami ceritakan tadi ketika kami tengah persiapan untuk melakukan laporan kepada Anda, tadi ada sejumlah kiai begitu ya mulai datang untuk menuju ke lantai 8. Adapun untuk pertemuan tertutup ini masih belum dapat dijelaskan secara pasti begitu ya oleh pengurus besar NU terkait apa isi dari pertemuan ini. Namun untuk pertemuan ini pun disebut merupakan silaturahmi alim ulama begitu. Namun dapat kami sampaikan di antara 76 kiai atau ulama NU yang diundang tidak ada dari Rais Am PBNU yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar begitu. Dan untuk pertemuan ini pun juga masih belum diketahui ya untuk pembahasannya apa. Namun tadi kami awak media diminta untuk menunggu di lobi dari kantor PBNU untuk nantinya bertemu secara langsung dengan Gus Yahya untuk mengetahui lebih lanjut apa isi dari pertemuan bersama 76 kiai ini. Dan untuk pertemuan ini pun juga sebagai informasi kembali memang dilakukan setelah Ketua Umum PBNU ini melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan wilayah NU, dan kami pun juga sama-sama akan menunggu begitu ya Tiara dan juga pemirsa terkait apa isi dari pertemuan Gus Yahya dengan 76 kiai ini. Sementara kembali ke studio Tiara. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rindi Salsabila langsung dari kantor PBNU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saya akan kembali ke Kiai Taufik. Kiai, baru saja kita dengar sama-sama ya bahwa pertemuan antara Gus Yahya dan juga sejumlah tokoh NU ini tengah berlangsung sekalipun tidak dihadiri oleh Rais Am, dan pertemuan tersebut ini berlangsung secara tertutup. Apa yang saat ini sebenarnya sedang dibahas Pak Kiai? Pak Kiai, mungkin masih termute audionya? Ya, saya secara pribadi tentu tidak tahu apa yang akan dibahas. Tapi jelas saya meyakini bahwa akan dibicarakan bagaimana mencari jalan keluar terbaik dari ketegangan yang ada. Makanya perlu mengumpulkan 76 kiai, ulama, ya tentu akan membicarakan
tentang bagaimana mencari jalan keluar terbaik, itu aja. Baik, Pak Kiai, tapi apakah benar adanya isu manuver terstruktur yang kemudian ini terjadi untuk mengganti ketua umum sebelum nantinya akan digelar adanya muktamar, Pak Kiai? Sebetulnya ini kan kebetulan aja, memang muktamar akan digelarkan kalau menurut jadwal itu sekitar tahun depan lah, tahun 2026 atau bahkan tahun 2027. Sebetulnya belum tentu juga, tapi orang berspekulasi dikait-kaitkan dengan akan adanya muktamar. Sebetulnya tidak, cuma kebetulan aja dinamika yang ada sekarang ini memang sebetulnya jauh juga ya waktunya ke muktamar. Muktamar minimal 1 tahun lagi, itu minimal gitu. Bisa jadi 2 tahun lagi gitu. Jadi ya orang boleh aja berspekulasi ini ada kaitannya dengan gelaran pagelaran muktamar yang akan datang. Tapi saya rasa tidak, ini hanya kebetulan aja dinamika ini terjadi sekarang ini. Itu aja. Tanggapan Anda, Mbak Alisa, apakah betul ini hanya kebetulan semata seperti apa yang kemudian ini juga dipaparkan oleh Pak Kiai? Maksudnya yang kebetulan apa tuh Mbak? Oh tadi Ya, kebetulan dengan adanya muktamar ya? isu Ya, manuver. muktamar itu memang Ya, kalau silakan. manuver pemakzulannya. Betul. Ya, jadi dinamika ini memang sesuatu yang tentu mendekati muktamar pasti banyak dinamika, itu pasti begitu ya. Dan biasanya itu memang 1 tahun sebelumnya sudah mulai terasa, calon-calon sudah mulai bermunculan, lalu kemudian hal-hal apa yang ingin dievaluasi dari kepemimpinan yang sekarang itu juga pasti sudah mulai dikeluarkan begitu. Tetapi kalau untuk yang situasi yang sedang kita hadapi saat ini menurut saya ini adalah mekanisme organisasi ya, maksudnya ini sesuatu yang perlu diselesaikan oleh organisasi yaitu antara Syuriah dengan Tanqidyah saja. Baik. Itu tidak langsung berpengaruh terhadap muktamarnya itu sendiri begitu. Mbak Kalau Alisa, tapi berdasarkan kalau jadwal 2026 ya Mbak, karena yang lalu itu muktamarnya 2021. Baik, Mbak Alisa, tapi kalau berdasarkan dengan dokumen Syuriah ya yang kita juga ketahui bersama, ini ada permintaan untuk mundur dengan tenggat waktu 3 hari, begitu. Apakah menurut Anda ini juga sesuai dengan mekanisme organisasi, Mbak Arnisa? Itu masih menjadi perdebatan juga ya, karena hari ini juga keluar surat tabayun atau surat klarifikasi dari Syuriah itu sendiri. Jadi kemarin yang beredar itu risalah rapat, lalu kemudian risalah rapat harian Syuriah. Hari ini ada, hari ini atau kemarin saya lupa, hari ini mungkin ya, ada surat klarifikasi atau surat tabayun dari Syuriah yang ditandatangani oleh Wakil Rois Am Kiai Anwar Iskandar. Baik, Jadi, mungkin boleh dan di situ diinformasikan juga isinya? disebutkan bahwa suratnya belum ditandatangan. Itu yang disampaikan di surat tabayunnya itu, bahwa surat itu belum risalah rapatnya itu sendiri itu belum bisa dinyatakan sebagai hasil gitu loh Mbak. Jadi pertanyaan soal 3 hari atau 5 hari atau apa itu jadi belum relevan saat ini karena belum ada keputusan resmi juga dari Syuriah, karena itu dari surat tabayunnya Syuriah PBNU ya. Jadi kita masih menunggu sih sebetulnya ini nanti akan seperti apa begitu. Baik, artinya belum final begitu ya Mbak Alisa ya. Saya kembali ke Pak Betul. Kiai. Pak Kiai, sebenarnya kalau kita melihat adanya isu-isu konflik yang terjadi sekalipun ini belum terkonfirmasi begitu ya secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini juga bisa dijadikan sebagai indikator krisis kepercayaan dalam kepemimpinan dari Gus Yahya sendiri, Pak Kiai? Kalau disebut sebagai indikasi krisis kepercayaan, saya pikir tidak. Ini hanya bagian dinamika yang terjadi di level pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami yang ada di bawah, baik setingkat PW, PC, MWC. PW itu wilayah provinsi, PC itu di kabupaten kota, kemudian juga di berbagai pengurus di tingkat kecamatan. Itu melihatnya itu semuanya tenang-tenang aja, nggak ada yang ribut, kita tetap adem ayem, dan semuanya sekarang ini
ya sedang berharap dan berdoa mudah-mudahan dinamika ini menemukan jalan keluar terbaik. Jadi bukan soal krisis ketidakpercayaan pada Ketua Umum PBNU, bukan. Ini soal dinamika di level PBNU saja. Tapi kalau menurut Anda sendiri Pak Kiai, apa langkah yang seharusnya saat ini bisa dilakukan untuk setidaknya meredakan tensi menjelang muktamar nanti? Karena kita mengingat banyak pertemuan yang terjadi, kemudian juga isu konflik tersebut mencuat di masyarakat. Apa yang seharusnya dilakukan? Ini semua pengurus NU itu sedang berikhtiar mencari jalan terbaik supaya isu ini atau dinamika ini sudah menemukan cair gitu loh, tidak tegang lagi. Dan semua warga NU berdoa untuk segera selesai ketegangan ini, menemukan jalan keluar terbaik. Semua sedang berdoa. Baik, Mbak Alisa, kalau kita ketahui saat ini permasalahan juga masih akan diselesaikan begitu ya, tapi dampaknya tersendiri kepada pengurus dan juga anggota PBNU di sejumlah wilayah ini seperti apa, Mbak Alisa? Ya tentu setiap ketegangan pasti akan menimbulkan pertanyaan, lalu kemudian mungkin ada prasangka begitu ya. Tetapi saya tentu saya yakin apa yang saya rasakan sebagai cucu buyut dari para pendiri NU begitu, itu adalah tentu saja kami berharap dinamika ini segera terlampaui dengan baik begitu, sebagai pelajaran bagi NU sendiri untuk maju ke depan. Bagaimanapun sebagai organisasi para ulama memang kita kalau di dalam NU sendiri kita juga selalu menggunakan diktum atau kaidah perbedaan pandangan para pemimpin itu justru rahmat bagi pengikutnya begitu, asal bisa dikelola dengan baik begitu. Jadi kami sangat berharap perbedaan pandangan yang ada di antara baik dari Suriah maupun dari Tanfidiyah itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan tabayun, dengan islah. Kita kembali ke tujuan utama didirikannya Nahdlatul Ulama, yaitu untuk kemaslahatan bersama. Itu yang kami harapkan dan kami yakin pandangan-pandangan yang berbeda ini nanti kalau sudah ditabayunkan akan ketemu titik-titiknya, persamaannya ada di mana. Kalaupun ada perbedaan, selainnya itu kemudian perbedaan itu disikapi bagaimana dengan musyawarah gitu, dengan istilahnya muasyarah bil ma'ruf atau saling berlaku baik antar kedua belah pihak. Itu yang kami harapkan, Mbak, karena Jam'iyah atau organisasi NU ini kan membawa jamaah yang sangat besar ya. Lebih dari 40% warga muslim di Indonesia mengaku dekatnya dengan NU gitu. Karena itu tanggung jawab kita kepada jamaah itu juga besar. Jadi bukan hanya antar pengurus saja, tetapi juga jamaah yang besar ini yang harus selalu dipertimbangkan begitu. Baik, saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, apa yang seharusnya juga dilakukan ya konkretnya? Sekalipun tadi sudah dijelaskan berbagai musyawarah dan juga ikhtiar tengah dilakukan, tapi upaya untuk agar isu dari permasalahan elit ini tidak sampai nantinya ke para jamaah yang ada di sejumlah daerah, Pak Kiai. Ya, yang jelas kalau pengaruh ke jamaah itu cuma sebatas bahwa mereka bertanya-tanya apa sebetulnya yang sedang terjadi. Maka proses tabayun atau klarifikasi yang saat ini sedang berjalan itu sangat penting. Sehingga nanti kita menemukan jawaban-jawaban yang pas untuk kemudian mencairkan suasana yang tegang ini. Dan insya Allah itu kita akan menemukan. Karena kita yakin atau kami yakin bahwa mereka yang duduk di kepengurusan PBNU baik di jajaran Tanfidiyah ataupun di jajaran Suriah itu orang-orang yang arif, bijak, yang kalau sudah bertemu klarifikasi akan sepakat untuk mencari jalan keluar terbaik. Gitu. Baik, tentu jalan keluar terbaik tersebut juga yang kita harapkan. Terima kasih atas waktu dan juga perspektifnya setelah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Kiai Taufik dan juga Mbak Alisa. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiara.